Kencing nggak? Kalau sakit harus minum kencing nggak? Tidak mau mungkin minum kencing. Iya. Dalam debat ini, Edis berdebat dengan Nora Aritona dan mereka membahas tentang kencing hewan diminum. Itu ada Edis buka dalilnya ataupun membuka hadisnya ya. Dan ketika mereka membahas ini, terlihat Nora Aritonang begitu panik dan sampai seperti orang kesurupan. Kalian juga jangan lupa bahwa apa? Yesus menantang. Apa tantangan Yesus? Yesus mengatakan di dalam Markus 16, mulai dari nomor 15, dibaca ya Abang Ginting, bahwa yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberinya diri dibaptis, ya, sekalipun ia minum racun maut, dia tidak akan celaka. Apakah sudah ada yang membuktikan orang keresteng? Apakah pendeta sudah ada yang membuktikan minum racun maut tidak akan mati? Kalau belum ada yang berani membuktikan, saya ragu nih. Ini betul-betul juru selamat atau juru tekong? Tapi ya sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari seorang Kristen pemuja Edis TV yang bernama Cornelius Ginting, yang mana yang namanya Cornelius Ginting ini memotong video perdebatan antara Edis TV versus mualaf Nora Aritonang. Dipotong cuma cuplikan sedikit, lalu Bang Ginting ini sudah memvonis dan menjas kalau mualaf Nora Aritonang katanya panik sampai kesurupan. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Kencing nggak? Kalau sakit harus minum kencing nggak? Tidak mau mungkin minum kencing. Iya. Dalam debat ini, Edis berdebat dengan Nora Aritona dan mereka membahas tentang kencing hewan diminum. Itu ada Edis buka dalilnya ataupun membuka hadisnya ya. Dan ketika mereka membahas ini, terlihat Nora Aritonang begitu panik dan sampai seperti orang kesurupan. Dan dia ngoceh terus, mukanya juga udah nggak karu-karuan. Nah inilah kualitas mereka ini ya, seperti Nora Aritonang ini ya. Kalau membahas agama orang, wah mereka begitu bersemangat. Tetapi ketika mereka disenggol, nah seperti inilah jadinya. Nah makanya banyak sekali orang-orang takut terhadap Edis ini, dan dia berbicara belak-belakan. Nah bagaimana menurut kalian guys? Kalau soal motong-motong video, apalagi motong ayat, mereka sungguh sangat berani sekali. Tetapi ada satu yang mereka ketakutan ketika mereka disuruh motong. Motong apakah itu? Motong kulup. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan simak bagaimanakah tanggapan dari mualaf Nora Aritonang menanggapi statement dari saudara Ginting yang telah memframing mualaf Nora, katanya panik dan seperti orang kesurupan ketika menghadapi Edis TV. Berikut kita simak tanggapan dari mualaf Nora Aritonang. Ya. Dan ketika mereka membahas ini, terlihat Nora Aritonang begitu panik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin stits ya dari videonya Bang Ginting ya, yang tadi mengatakan saya begitu panik ketika berdiskusi dengan Edis masalah minum kencing unta. Jadi begini abangku ya, kalau menonton video tolong jangan setengah-setengah, fullnya dong ya. Di situ ketika Edis menantang saya untuk minum kencing unta, dia mengatakan bahwa minum kencing unta itu adalah sunnah, karena perkataan baginda Rasulullah itu semuanya adalah sunnah. Ternyata kamu tidak membaca hadisnya. Ya, di situ ada diriwayatkan dari Ahmad, Ibnu Majah, dan hadis Bukhari yang mengatakan pada waktu itu, saya cerita sedikit ini ya, Abang Ginting. Pada waktu itu ada beberapa orang yang dari Urainah, kalau tidak salah, hijrah mereka ke Madinah. Nah, karena mereka tidak cocok dengan kondisi cuaca atau situasi kondisi di Madinah, mereka mengalami sakit. Akhirnya mereka mendatangi baginda Rasulullah untuk menanyakan kira-kira apa obatnya biar mereka sembuh. Lalu baginda Rasulullah mengatakan, pergilah kamu ke kandang unta,
Carilah unta, lalu tampunglah air kencingnya, dan minumlah air kencing itu dicampur dengan susu. Coba kita tengok di dalam hadisnya, memang di situ minum air kencing ditambah air susunya. Itu yang tertulis di dalam hadis, tetapi dipotong oleh kaum-kaum kafir itu ya, memfitnah dengan memotong hadis tersebut. Ingat, dicampur dengan susu. Nah, pada waktu itu mereka mencari kandang unta dan mereka mendapati unta dan menampung susunya dan air kencingnya lalu diminum. Alhasil bagaimana isi hadis itu? Mereka sembuh. Mereka sembuh, Abang Ginting. Edis lupa membacanya. Ya, jadi kalian juga jangan lupa bahwa apa? Yesus menantang. Apa tantangan Yesus? Yesus mengatakan di dalam Markus 16, mulai dari nomor 15, dibaca ya Abang Ginting, bahwa yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberinya diri dibaptis, ya, sekalipun ia minum racun maut, dia tidak akan celaka. Apakah sudah ada yang membuktikan orang keresteng? Apakah pendeta sudah ada yang membuktikan minum racun maut tidak akan mati? Kalau belum ada yang berani membuktikan, saya ragu nih. Ini betul-betul juru selamat atau juru tekong? Tapi ya sudahlah, saya tidak ingin membahasnya lagi. Berpikirlah ya. Karena apa? Karena meminum kencing unta pada waktu itu adalah keadaan darurat. Memang kencing itu adalah najis, tapi ketika sudah darurat diperbolehkan. Karena tujuannya pada waktu itu tuh apa? Untuk pengobatan. Pengobatan. Sekarang teknologi canggih, Abang Ginting. Tidak perlu berjalan di atas air, orang sudah naik pesawat, iya kan? Sekarang ada orang sudah pencangkokan hati, jantung, iya kan? Bahkan operasi kornea mata pun sudah ada, tidak perlu simsalabim. Terbukalah matamu akan terbuka, tidak perlu. Oke Bang Ginting, saya rasa Anda sudah jelas mendengarkan dari pernyataan saya untuk mengatakan saya panik. Oh no, saya takut kepada Edis. Oh no, tidak. Masalahnya Edis suka kali motong-motong. Giliran disuruh sunat dia tidak berani motong. Begitu ya Bang Ginting ya. Terima kasih Bang Ginting ya. Kalau sekali lagi kalau melihat video yang full, kan Bang Ginting tahu yang tanggung-tanggung itu tidak enak. Ngomong-ngomong, kacamata saya bagus kan Bang Ginting? Nggak apa-apa lah. Saya ini hasil menjual sempak dengan sisanya untuk mengumpulkan beli kacamata. Biar bisa saya melihat kebotolan kau dan Edis. Oke? Ya, jadi framing dan tuduhan dari saudara Ginting terhadap mu'alaf Nora terbantahkan ya. Mu'alaf Nora tidak ada panik atau kesurupan sedikit pun. Tetapi ketika kita komparasi dan ketika ditantang balik umat Kristen dimanapun berada, ditantang balik untuk membuktikan kebenaran ayat di dalam Markus 16 nomor 15 sampai 18, dijamin panik dan kesurupan. Markus 16 ayat 15 sampai 18, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, ini tantangan untuk Edis TV dan saudara Ginting untuk membuktikan kebenaran ayat ini sebagai bukti bahwa mereka itu adalah orang-orang percaya. Nah, silahkan kalau tidak panik, kalau tidak kesurupan, silahkan dibuktikan dengan minum racun maut. Dan di video selanjutnya kita akan tampilkan perdebatan antara Edis TV versus mu'alaf Nora. Minum kencing unta versus minum racun maut. Siapakah yang akan selamat? Siapakah yang akan celaka? Adisi penghujat Islam itu selalu yang dibahas kencing onta, padahal di Bible ada yang lebih parah,
Yesaya 36 ayat 12, dan Raja-Raja 18 ayat ke-27. Silakan disimak. Batu. Iya. Gimana? Apa nggak kita selesaikan dulu yang kencing ini? Emangnya kencingnya kenapa? Mau kau minum kencing kau? Kalau di ajaran Kristen tidak pernah ada ajaran untuk meminum kencing hewan. Siapa biang, Edi? Siapa biang? Di mana? Di ayat berapa? Di Raja-Raja itu orang di situ minum kencing dan memakan taihnya. Ajaran bukan itu. Ajaran bukan itu. Nggak, ajaran bukan itu. Minum kencing. Udah sebentar. Nora, yang saya tanya itu ajaran atau ada Udah lah, peristiwa? terimalah itu dulu. Oke, aku terima. Biar jangan kita rungkat. Aku terima. Iya, sekarang aku tanya sama kau, itu kencing unta itu wajib nggak diminum? Di situ dikatakan kepada suku Rana bahwasanya suku Rana itu ada diwajibkan, jangan diwajib ya, jangan wajib, sunnah. Ada nggak disunahkan untuk minum? Ada lah. Semua yang dikatakan Muhammad itu kan sunnah. Semua yang dianjurkan Muhammad itu kan sunnah. Gimana sih? Kok ketawa dia? Malu dia teman-teman. Lihatlah di mukanya, di raut mukanya itu loh. Oke teman-teman, kalau Edis TV panik ketika dia disuruh membuktikan keimanannya dengan membuktikan kebenaran ayat di dalam Markus 16 nomor 15 sampai 18 tadi, maka kita beri keringanan atau dispensasi, karena sudah dipastikan Edis TV dan semua umat Kristen pasti akan panik dan kesurupan jika disuruh untuk mengamalkan ayat tersebut, karena mereka tahu akibatnya mereka akan meninggoy. Makanya kita beri dispensasi untuk mengamalkan ayat yang ada di dalam 2 Raja-Raja 18 nomor 27 dan juga di dalam Yesaya 36 nomor 12 ini, ya. Tidak usah mereka minum racun maut, tetapi mereka minum kencing manusia. Nah, apakah mereka berani? Apakah mereka tidak akan panik dan tidak akan kesurupan? Silahkan dibuktikan dan diamalkan ayat minum kencing manusia di dalam 2 Raja-Raja 18 nomor 27 dan di dalam Yesaya 36 nomor 12 ini. Nora, Begini, ini kan sudah banyak nih dijual di Arab nih. Iya, sebentar. Enggak, sekarang sudah banyak dijual di Arab. Orang-orang yang umroh, mereka minum kencing onta di sana. Jangankan dia itu kan bukti bahwasanya minum itu ada nggak? Ada nggak? Itu kan Muhammad menyuruh suku Rana. Berarti itu kan dapat dijadikan patokan. Gimana sih? Dulu hadisnya menyuruh karena baik, saya bacakan. Tertib ya, saya bacakan. Jangan dipotong ya. Saya bacakan tertib. Jangan langsung panik gitu. Wajahmu kelihatan ini loh. Kelihatan tertekan. Tertekan loh wajahmu. Saya bacakan. Apa dulu? Biar saya buka. Saya buka dulu hadis apa? Hadis apa? Bentar. Iya. Kini gara-gara ada tombolnya ini jadi sama orang congor begini. Sebentar, ini ada tombol, ada merah-merahnya ini gimana cara ngilanginnya ini? Biar nggak terhalang bacaan saya. Mana aku tahu. Kau yang punya. Oke, Anas bisa bacakan. Anas bin Malik dia bercerita. Ada Anas bin Malik. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Satu-satu lah. Oke. Oh, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Baik, Bukhari. dia masih ngeles pemirsa, dia masih ngeles, nggak apa-apa. Hadis apa? Masa hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari? Saya tunjukkan, Iya, hadis riwayat apa? Hadis riwayat Edis TV kelihatan ngeles, kesurupan dan kejang-kejang. Dia panik teman-teman ya. Makanya biar Edis TV tidak panik dan kesurupan, kita iklan dulu. Loh, ya, saya membaca indah tapi saya tidak tahu apa yang saya ucapkan. Yehezkiel 23 nomor 3. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Loh, gimana? Ketika kita membaca sesuatu tapi kita tidak tahu, itu sama saja kita seperti mohon maaf, seperti pantat ayam. Nah, kita mau cuap-cuap tapi kita nggak tahu apa. riwayat Muslim ada, riwayat Bukhari ada. Yang Muslim lah, yang Muslim berapa? Oke, yang Muslim, baik. Tampilkan dulu. Aduh. Nomor berapa?
Sebentar, nomornya itu beda-beda. Oh, nomornya beda-beda. Nanti bahas batu ya. Boleh. Bahas batu ya, Edis, mau nggak? Iya. Mau apa nggak dulu? Udah dibilang iya kok, gimana sih orang? Si Edis. Kalau benar Edis TV berani bahas batu, dijamin Edis TV penyembah batu akan semakin panik dan semakin kesurupan. Karena apa? Edis TV notabene yang disembah adalah Yesus, sedangkan di dalam Bible sendiri tertulis Yesus adalah batu. Cepat. Suara saya nggak kedengeran, Hadis teman-teman. Udah Muslim. saya bilang iya loh dari Nomor tadi. berapa? Nomor berapa? Coba teman-teman ada yang tahu nomornya di kolom komentar, teman-teman. Nih, kok ketawa? Saya kan sudah bilang bahwasanya saya tidak peduli masalah hadis-hadis ini. Tapi tidak tahu, cuma dia hanya menjiplak Nggak masalah, SS nggak doang. masalah. Saya tampilkan ini, saya tampilkan. Cepat, tunggu dulu. Ya, hadis Muslim nomor. Sebentar, saya baca hadis riwayat carikan. Muslim dan Bukhari. Riwayat lain ditambahkan. Yang penting jangan lari, yang penting jangan lari ya, yang penting jangan Iya, lari. aku nggak lari, aku di sini. Kau ini, cepat, ayo, tunggu dulu. Nomor berapa? Cepat. Kau lama kali kok bawa data, gak bawa kau lengkap-lengkap. Ayo. Oke, hadis riwayat Bukhari nomor 2795. Muslimnya tadi mana? Bukhari aja, Bukhari. Oh, Bukhari. Hadis riwayat Bukhari 2795. Jangan lari kamu ya. Awas kalau lari nanti. 275. Kalau nomor udah dibilang beda-beda. 2795. Iya, 2795. Di situ nggak tahu nomornya beda-beda. Nomornya juga lain-lain kalau hadis itu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya, di jamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya, di jamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang.